Baik, kali ini saya akan menjelaskan beberapa proses untuk membentuk model data yang digunakan oleh aplikasi Splash. Gambaran proses ini dimaksudkan untuk memberikan keseragaman pengolahan dataset termasuk kesepakatan ataupun validasi kolom-kolom data yang diproses dari wilayah-wilayah yang berbeda. Data ini kemudian diintegrasikan hingga terbentuk dataset tunggal seluruh wilayah yang menjadi objek kajian pelit tanah. Nanti misalnya se-Indonesia berarti se-Indonesia. Saat ini aplikasi memanfaatkan data dengan cakupan wilayah Jawa Barat, dan jika kita lihat melalui alat bantu layer manager, data ini ditampilkan seperti ini untuk Jawa Barat. Kemudian yang Jatim memanfaatkan data satuan peta tanah seperti ini. Hanya untuk perhitungan IB saat ini belum diproses karena kolom-kolom datanya masih belum seragam. Jadi pada prinsipnya, pada saat model data yang tampil memiliki kolom-kolom data yang sama, aplikasi kemudian melakukan kalkulasi untuk menghitung nilai IB, indeks bahaya erosi, ataupun nilai-nilai lain berdasarkan rumusan yang sudah diberikan. Saat ini saya menggunakan software QuantumGIS open source untuk memvisualisasikan data yang nantinya diproses. Jadi pada dasarnya prioritas pemrosesan dataset dilakukan pada 3 layer data penting yang digunakan aplikasi, yaitu curah hujan, kemudian satuan peta tanah, dan data ketinggian untuk mendapatkan nilai kelerengan dalam persentase seperti ini. Nah, ini sekarang kita bahas satu-satu kolom yang digunakan. Pada wilayah Jawa Barat, ini saya juga menggunakan software extract transform load dari FME. Saya tunjukkan seperti ini. Jadi ini adalah data satuan peta tanah yang nantinya digunakan oleh aplikasi dengan kalkulasi yang saat ini digunakan, dengan rumusan-rumusan kalkulasi yang sudah digunakan. Jadi dalam email saya juga sudah memberikan attachment. Jadi ada sedikit penjelasan mengenai deskripsi datanya, dan ini saya jelaskan satu persatu. Nah, dari SPT Satuan Peta Tanah Jawa Barat yang kemarin sudah dibentuk, kolomnya seperti ini, dan ini yang saya terima kemarin dari yang Jawa Timur. Aplikasi menggunakan setidaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom ini. Di samping tadi data kelerengan yang diproses dari ketinggian dan erosivitas dari curah hujan. Khusus untuk SPT ini sebagian besar digunakan untuk menghitung kalkulasi erodibilitas. Jadi ordo, tekstur, BO, struktur, permeabilitas, BV atau berat volume, dan slope nanti saya jelaskan kemudian. Jadi dari Jawa Barat kemarin kolomnya seperti ini. Ini yang saya gunakan untuk membentuk data yang digunakan dalam aplikasi. Jadi ordo, yaitu faktor kedalaman, digunakan dalam rumusan TSL. Itu dari kolom ini. Kemudian tekstur, itu parameter ukuran bulir tanah, digunakan untuk menghitung nilai erodibilitas. Tekstur saya dapatkan dari sini. Kemudian BO, berat bahan, persentase bahan organik, yang juga digunakan dalam persamaan erodibilitas. Itu dari BO dengan nilai USLE 5 hingga sangat rendah dengan nilai setengah. Kemudian struktur dari sini
dan demikian seterusnya, termasuk permeabilitas, BV, BV itu berat volume, nah itu dari sini. Nah kemudian slope, khusus untuk aplikasi splash pendalaman data yang jauh barat, slope ini kemarin disertakan dalam data spasial SPT. Nah ini yang juga saya tanyakan ke Ari, bahwa seharusnya slope ini diletakkan dalam data yang terpisah dan diproses dari ketinggian. Nah untuk saat ini kesulitannya kan lain ya. Jadi dari Jawa Timur kemarin saya juga menerima data SRTM dari Rahma, dari Shuttle Radar Topographic Mission itu, dan diolah sendiri. Nah untuk wilayah Indonesia sebaiknya proses ini mulai kita standarisasi. Jadi tadi dari curah hujan ini untuk membentuk data erosivitas. Kalau kita lihat kolom datanya, nah ada di sini. Ini aplikasi memanfaatkan nilai aero value. Kemudian SPT tadi sudah saya jelaskan, tapi untuk visualisasi sekalian untuk referensi, bahwa nilai-nilai yang ada dalam kolom-kolom Jawa Barat ini seperti ini dalam format string. Ini kemudian direlasikan dengan tabel lookup yang sudah dibangun pada database spasial. Nah seperti ini. Jadi setidaknya yang saya butuhkan adalah untuk Jawa Timur, kalau kita bandingkan ya, Jawa Timur nah ini setidaknya ada kolom-kolom yang seperti tadi sudah saya jelaskan, yaitu ordo, tekstur, bahan organik, permea, dan beberapa kolom lain, yaitu ini ya, berat volume ini itu sudah dimasukkan ke dalam peta data tanah Jawa Timur. Ya saya kira seperti itu. Dan DEM khusus untuk DEM, karena data ini diproses berdasarkan ketinggian dan cenderung tidak banyak berubah, ya, jadi proses ini dapat dilakukan secara terpisah tanpa menunggu hasil olahan dari balik tanah. Jadi proses ini dapat dilakukan secara independen dan bisa diasumsikan bahwa pembuatan dataset kelerengan untuk wilayah cakupan yang lebih luas sudah dapat dilakukan berdasarkan dataset ketinggian yang sudah ada. Nah ini saya bisa juga mengambil dari website srtm.csi.cgr.org ini. Nah ini datanya sudah cukup standar, tinggal diproses dengan ekstensi slope. Nah, saya memanfaatkan software ArcGIS untuk membentuk data kelerengan dan aplikasi memprosesnya dalam satuan persentase. Khusus untuk aplikasinya sendiri, jika kita lihat ini ya, saya ingin memberikan gambaran sedikit tentang aplikasi yang nanti dibangun, bahwa aplikasi saat ini memanfaatkan platform yang boleh dikatakan sudah nggak populer karena membutuhkan plugin dan yang paling penting tidak jalan di
aplikasi ini tidak bisa dilihat melalui alat-alat mobile, smartphone. Nah, ini kita sudah mengarah ke sana. Kita sedang mengembangkan aplikasi Splash ini dalam format Android. Ya, saya kira untuk saat ini seperti itu. Jika ada salah ataupun terlalu cepat atau hal yang lain, mohon dikoreksi ya. Terima kasih.